Emma punya rencana licik menghasilkan uang dengan mudah. Yang mengalahkan adiknya di bola basket dapat $100. Uang itu praktis ada di sakunya. Terserah Betty untuk mengalahkannya. Dia pikir tidak mungkin kalah dari seorang gadis. Ya, kita lihat. Betty punya cara melemparnya sendiri. Dia belum meleset sekalipun. Nah, pecundang, bisa rasakan uang meninggalkan dompetmu? Giliran pria yang melempar. Sulit konsentrasi saat Emma membutakan pria dengan kecantikannya. Mata itu membunuh banyak pria. Dan hari ini mata itu membantunya kaya. Mereka menemukan trailer yang ditinggalkan saat mereka mengejar bola. Sebuah kebetulan. Mereka ingin membuat ruang trailer rahasia. Ini dia. Mereka punya cetak biru dan uang yang dibutuhkan. Saatnya mewujudkan impian mereka. Ini terlalu banyak debu. Betty alergi sangat parah. Dia bersin begitu keras sampai meniup seluruh interior dalam gambar. Dulu dia pernah hancurkan kampus dan hubungan dengan pacarnya dengan cara yang seperti itu. Air mata tidak membantu, kecuali kumpulkan dalam gelas dan cuci kuasmu. Warna yang bagus sekali. Mereka jelas punya selera. Hei, apa yang diributkan? Seni jalanan kan masih ilegal. Ada yang melihat dinding dan menggunakannya sebagai kanvas untuk mahakarya. Petugas polisi sudah menangkap Banksy. Para gadis tertarik pada kaleng cat yang ditinggalkan. Iya, Betty penggemar trum-trum trik. Tidak ada waktu untuk itu. Emma, kau mau kemana? Semua orang tergila-gila dengan trum-trum trik. Betty ingin melukis di dinding trailer. Emma pikir dia seniman yang lebih baik dan adiknya hanya akan merusaknya. Kunci hubungan yang sehat adalah kompromi. Kakak adik akan menggambar sendiri dan lihat siapa yang lebih baik. Siapa sangka mereka menggambar hal yang sama? Mereka sepertinya punya inspirasi yang sama. Betty dapat gantungan usang di tempat sampah. Ini bau. Emma takut akan itu. Kita harus menggantung sesuatu seperti TV plasma di dinding. Betty tidak setuju. Uang yang mereka simpan miliknya juga. Tapi kenapa seorang kakak harus mendengarkan adiknya? Teman-teman beri komentar ide siapa yang lebih kalian suka. TV Betty atau lukisan Emma? Betty merayakannya. Dia tahu kalau TV akan menang. Kau bisa selamatkan Emma. Dukung dia di komentar. Mereka pergi ke toko perabotan. Mereka butuh banyak barang. Emma tahu yang dia butuhkan. Dia sedang merencanakan sesuatu yang menarik. Betty belum memikirkannya. Tapi dia minta yang sama seperti kakaknya. Sayangnya hanya ada sisa papan. Masih berguna, jadi kita harus mengambilnya sebelum dibeli juga. Betty tidak puas dengan pelayanannya. Pada saat dia kembali ke trailer, kakaknya sudah membereskan tempat tidurnya. Ini sudah jelas bukan yang dia harapkan. Emma menertawakan adiknya dari tempat tidur barunya. Papan yang dibeli Betty pun tertawa. Papan yang bodoh, dia ingin memukulnya. Dan juga Emma, kau bisa membantu. Bukan masalah, Betty akan buat tempat tidur 100 kali lebih keren. Ini dia, Emma tidak terlalu terkesan. Dan lagi pula, ini sudah lewat waktu tidur. Menurut Betty, tempat tidurnya lebih baik karena dia punya laci untuk menyembunyikan buku hariannya. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang tulisan tangan kakakmu? Ya, siapa yang kalah sekarang? Tertulis di seluruh dahimu. Mungkin Betty agak berlebihan. Kakak beradik ingin jalan-jalan di lingkungan sekitar. Mereka melihat tetangga yang lucu. Dia itu belum sepenuhnya bangun, tapi sudah membuang sampah. Dia membuang bersama dengan wadahnya. Mereka membutuhkannya, tapi tidak mau mengambil sampah sembarangan. Diputuskan dengan cara seadil mungkin. Mengambil sampah dengan tangan robot tidak terlalu kotor. Emma membuatnya terlihat mudah. Sekarang mereka punya keranjang. Betty ingin membuat meja darinya. Untuk pertama kalinya, Emma setuju dengannya. Betty suka tirai yang dibeli kakaknya. Dia ingin menghiasnya, tapi Emma tidak akan memberikannya begitu saja. Ini tidak adil. Dia masing-masing punya satu tirai. Tidak butuh waktu lama bagi Betty mencari tahu harus apa. Tentu, dia akan menghiasinya dengan komentarmu. Emma tidak membiarkan Betty menang. Dia punya jempol di gordennya. Dia mencintai mereka. Menurutmu mana yang lebih keren? Pilih antara jempol dan komentar. Sementara itu,
itu, kakak beradik pergi ke toko lagi. Mereka perlu lampu. Betty menemukan warna yang cocok, tapi harganya tidak. Mereka perlu yang lebih sederhana dan lebih murah. Oh, itu yang dibutuhkan. Lebih murah dan keren. Sebenarnya agak aneh, tapi sayangnya karyawan menolak menjualnya. Itu barang cacat dan mereka harus buang. Ini sangat kejam. Dia bisa memberikannya secara gratis. Tapi reputasi mereka lebih penting sekarang. Mereka masih belum punya lampu. Emma melihat bahwa si brengsek dari toko membawa lampu itu ke tempat sampah. Dia kira tidak ada yang melihat. Dia tidak mau ambil uangnya, jadi mereka akan ambil lampu secara gratis. Betty juga menemukan buket, dan sekarang dia bisa melamun tentang menikah. Hei, ayolah kak. Hei, lampu itu jadi milik mereka. Sempurna. Tapi ya, sedikit rusak. Kita harus bagaimana? Mungkin sihir kuno bisa menyelesaikannya. Ups, itu tidak benar. Emma pasti mengacaukan mantranya. Ayo sekali lagi. Nah, itu keren. Jadilah terang. Terima kasih Paman Edison untuk bola lampunya. Ups, mereka memecahkan lampunya. Dari mana asal kabel ini? Dan kemana perginya? Mereka berusaha mencari sumber pemadaman listrik. Dan siapa sangka itu pegawai toko perabotan. Ini agak memalukan. Tapi sekarang aku tahu kenapa tagihan listrik toko ini tinggi. Tanpa cahaya, trailer agak suram. Kecuali memakai perangkat tenaga surya model lama. Energi berkelanjutan baik untuk planet. Emma tidak percaya matahari, terlalu panas. Tapi Betty berubah pikiran. Matahari itu bagus. Berkat itu, trailer punya cahaya dan juga wifi. Betty sudah lelah. Tapi masih sore untuk tidur. Dia mengubah jamnya, jadi sekarang sudah malam. Selamat malam semua. Apa itu? Punang-punang? Banyak sekali. Emma menemukan ide cara memanfaatkan serangga. Dia menangkapnya ke toples dan sekarang ada toples bercahaya. Ini akan jadi lampu malam. Betty terkejut. Dia juga mau. Tapi semua kunang-kunang sudah tertangkap. Tunggu, itu lalat. Betty salah. Lalat membuatnya tidak mungkin untuk tidur. Siapa sangka dengungannya keras. Emma sedang di halaman menonton YouTube saat internetnya tiba-tiba hilang. Parabola pasti masalahnya. Betty juga berjuang. Dia ingin nonton berita. Jadi dia memutuskan menghubungkan langsung melalui kabel. Makhluk malang itu tersengat listrik. Sekarang berita disiarkan melalui dia. Dan Emma tidak punya koneksi lagi. Dia ingin mengadu pada adiknya. Tapi alih-alih dia dengar laporan cuaca dan hasil pemilu di Oklahoma. Bagaimana dengan resep burrito? Terlalu panas. Emma lebih suka makanan Prancis. Bermain dengan adiknya belum pernah begini menyenangkannya. Fakta bahwa Betty marah membuatnya semakin seru bagi Emma. Dan agak menakutkan. Betty punya ide untuk kerajinan baru. Dia punya niat yang serius dan juga gunting yang tajam. Dia memotong pom-pom untuk membuat rangkaian keren. Adiknya selalu saja menirunya. Membuat Betty sangat marah. Lakukan urusanmu, tinggalkan aku sendiri. Emma menganggap rangkaiannya mirip, tapi itu lebih bagus dari kakaknya. Emma menyuruh kakaknya masuk duluan. Tapi Betty menegaskan sebaliknya. Mereka bisa melakukan terus. Oh, sopan santun. Mereka hampir mematahkan leher. Makin keras mereka memukul, mereka makin tertawa. Pintu imajiner tidak cukup baik. Saatnya untuk pintu sungguhan. Ayo buat perubahan ini resmi. Betty punya ide lain. Rumah indah harus punya kanopi bagus, makanya perlu papan dan banyak kain. Ada cukup bahan. Jika kau mempunyai papan dan kain, kau pasti menang setiap saat. Ayo, lakukan. Mengerti. Emma ingin pakai gaun favoritnya, tapi yang tersisa hanya potongan. Sekarang aku tahu dari mana asal kain indah di tenda itu. Sang adik sangat ketakutan, dan Betty segera kabur. Rumah harus penuh dengan tanaman indah. Betty akan mulai berkebun. Tapi benih tidak bertunas secepat yang diinginkan. Dia pernah membaca bahwa musik klasik membantu tanaman tumbuh. Betty mencoba semua yang ada di Google. Tiba-tiba dia tersadar, bunga perlu disiram dan juga diberi pupuk. Apakah Emma mempunyai jerawat yang besar? Ini benar-benar besar. Tidak ada pupuk yang lebih baik di dunia selain air mata. Makin banyak makin baik. Mereka membuat bunga terindah di dunia pertunasan.
Jika tidak percaya, lihatlah sendiri. Saatnya meyakinkan Emma, itu bukan jerawat sungguhan. Betty yang menggambarnya. Emma sangat marah sampai jerawatnya benar-benar muncul. Kasihan. Bekerja bisa sangat menenangkan. Emma sangat terampil dengan gergaji seperti Paman Joe 3 jari. Potongan yang sangat halus. Dia berbakat. Kita harus kenalkan pada Pinocchio. Dia membuat rak khusus untuk trailernya. Ada tempat untuk menaruh makanan. Begitu dia teralihkan, para tetangga mengira ada kafe baru. Itu tidak sopan. Betty bergaul dengan mereka. Keluarlah dari sini, ini milik pribadi. Masalahnya, Betty menghasilkan uang dengan memotret kencan pertama. Ngomong-ngomong, Emma, kau bagus. Kau berutang $100. Teras belakang masih kosong. Betty memesan furnitur dari IKEA. Bukan kualitas bagus, tapi bagus untuk trailer yang ditinggalkan. Lebih seperti itu. Sekarang kita bisa duduk makan di luar. Oh, manis sekali. Dan yang terpenting, dimasak dengan cinta. Tapi ini bukan bau cinta. Ini menjijikkan. Ini karena mereka tinggal di dekat tempat sampah. Harusnya lebih baik. Oh, makanannya habis. Pencuri meninggalkan catatan. Apa dia suka? Bagus sekali. Tapi Betty makan apa sekarang? Mereka berhasil mengubah trailer di tempat sampah menjadi rumah keren. Di tempat sampah, impian mereka menjadi nyata. Ada apa di tangan Emma? Ini surat penerimaan dari Caltech. Betty turut senang dengan adiknya. Setidaknya di keluarga ini ada yang punya pendidikan tinggi. Emma akan sangat bersenang-senang di kampus. Pindah ke asrama memang mendebarkan. Mereka tidak sabar dengan kehidupan kampus. Summer ingin dapatkan ranjang terbaik untuknya. Tidak boleh seperti itu. Emma menyarankan bermain gunting batu kertas agar semua adil. Tapi Summer sudah menang. Sekarang dia sedang merayakannya. Orang tuanya memberikan kartu kredit mereka. Kesalahan besar. Summer menghambur-hamburkan uangnya. Emma harus menggunakan apapun yang ditinggalkan oleh saudarinya. Emma mencari-cari kemana saja, tapi tidak bisa menemukan gaun kesukaannya. Dia akan menikah dengan mengenakan gaun. Oh tidak, gaunnya menjadi kanopi saudarinya. Menurut Summer, Emma tidak akan menikah dalam waktu dekat. Dia bisa pakai uangnya. Tidak baik mencuri tirai kamar mandi saat seseorang sedang mandi. Tapi kau bisa ajukan tawaran. Tirai ini sama bagusnya dengan kanopi Summer. Summer sangat suka membaca buku komik. Di sini sangat gelap dan penglihatannya bisa rusak sebelum dia selesai membaca. Dia harus membaca tutorial di YouTube. Emma tidak bisa tidur seperti ini, tapi dia dapat serpihan emas dari kakaknya. Sekarang kamarnya terlihat sangat mahal. Dan ini berkat lampu gantung mahal. Ada seseorang yang ingin memanjat masuk dari jendela. Oh, itu hanya ranting pohon. Dia bisa gunakan untuk membuat lampu. Ranting, lem, lampu, dan sejumput cinta. Lampu buatan Emma sudah selesai. Tidak lama Emma mulai membaca, Summer pun mulai mengganggunya. Seseorang sudah memasang perosotan untuknya. Dia tidak mau turun dengan tangga. Dia menginginkan eskalator, tapi permintaannya ditolak. Tapi dia sangat ingin memiliki kolam renang berisi coklat. Ah, bukankah itu mimpi setiap anak? Kartu kreditnya membuat permohonannya menjadi nyata. Semua makanan manisnya bertebaran di mana-mana, bahkan keranjang Emma. Sekarang kamar mereka akan terasa lengket. Meja rias ini terlalu kecil untuk mereka berdua. Mereka hanya bisa melihat wajah mereka di depan cermin. Emma mengambil sesuatu dan menyisihkannya. Dia harus sembunyikan tas riasan yang diambilnya. Sebuah makaron? Benarkah? Mulai sekarang ini berguna. Dia merias wajahnya atau sedang makan. Hanya Summer yang percaya pada ini. Dia fokus pada diri sendiri. Oh, ada makaron lagi. Tapi lebih besar. Kalian melihatnya? Seniman modern yang paling terkenal di dunia baru tiba dari Paris untuk melukis keajaiban dunia yang ke-8. Summer harus membayar mahal untuk bertemu dengannya, tapi alerginya berulah. Sang seniman malah terkesan. Summer menyarankan beberapa perubahan. Sang seniman membuatnya, tapi yang original lebih baik.
Summer punya opininya sendiri. Dia sudah bosan dengan kesenian. Waktunya makan. Summer punya pola makan keripik kentang dan soda. Emma tidak menyangka akan kedapatan hujan sampah. Itu tidak sopan. Tunggu, mungkin dia bisa membuat sesuatu dengan ini. Dia bisa membuat figura foto dari sedotan dan permen karet. Tapi ini foto terbaik yang bisa ditemukannya. Lihat, kaleng kosong. Apa yang akan kau buat dari ini? Melukis? Ayo lihat apa yang dilakukannya. Baiklah, ternyata manis juga. Dan ini beberapa bunga. Mimpi yang indah, Emma. Sodanya membuat bunga-bunganya bermutasi. Summer, saudarimu memberikan bunga ini untukmu. Summer mencium aroma makanan. Pasti ada di suatu tempat. Saudarinya membuatkan makan malam. Summer mempunyai uang, artinya dia punya kekuatan. Makanan Emma menjadi miliknya. Oh, aku hanya mengamankannya darimu, Emma. Kau kan tidak boleh makan coklat atau makanan cepat saji sebanyak ini. Emma mendapatkan sampahnya. Kenapa tidak membuat sesuatu dari itu? Kau menyukai hal ini, kan? Emma mendapatkan kotak penuh barang dari penghuni sebelumnya. Tidak mudah mengetahui mereka orang seperti apa. Emma melihat kesempatan di mana-mana. Dia bisa gunakan lensa dan kotak untuk membuat proyektor. Memang ini bukanlah 4K HD, tapi ini lumayan bagus. Selain itu, dia punya kentang goreng untuk dinikmati. Ada suara apa itu? Alur ceritanya cukup menarik. Dia memesan TV dengan imersi penuh untuknya. Tidak, turunkan efek imersinya. Dia baru saja ditipu. Summer mengambil uang dalam jumlah banyak. Semua uang ini akan diubah menjadi bantal yang empuk. Bagaimana dengan swakaryaku, Emma? Emma mendapatkan selembar bulu. Dan dia bisa menggambar di atas bantalnya. Kalau kau bisa bermimpi, lakukanlah. Selamat pagi para pemimpi. Manifestasinya berhasil. Dan itu di wajahnya Emma. Setidaknya dia punya uang. Semacam itu. Ini harus diunggah ke story-nya Summer. Summer berjanji membantu Emma untuk naik ke loteng. Ya, dia berhasil. Dia berhasil naik ke loteng, ya kan? Emma sedang merencanakan sesuatu yang besar. Apa itu? Buku catatan? Baiklah. Buku harian memang ketinggalan zaman. Apa ini dibuat menurut pesanan? Apa ada kunci khusus? Rahasia pribadimu harus dilindungi. Buku harian Emma terjaga dengan gembok besar kertas karton. Summer seharusnya tidak meragukannya. Bagaimana keluar dari yang satu ini, Houdini? Berbagi ruangan dengan saudarimu membuat kalian sering bertengkar. Jika kalian hanya punya satu pengering rambut. Oh, anginnya sangat pelan, Emma. Summer kalah dalam pertarungan, tapi tidak dalam peperangan. Dia bisa menggunakan kipas angin untuk mengeringkan. Hei, jangan dinyalakan terlalu kencang. Summer pun bisa tertiup. Anginnya terlalu kencang. Emma tidak punya kesulitan. Rambutnya terlihat keren. Summer terlihat seperti habis terjebak oleh angin topan. Summer sedang ketagihan menonton opera sabun. Dia selalu menghabiskan banyak tisu saat menontonnya. Karena itu dia memesan kotak pintar yang bisa otomatis memberikan tisu. Emma tidak butuh kotak pintar. Dia cukup pintar dengan akalnya. Sebuah swakarya bisa membantumu tepat waktu. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana Emma bisa melakukannya? Ini benar-benar canggih. Emma mengendalikan jadwalnya sendiri berkat jamnya. Asisten asrama mengatakan kalau asrama ini dihantui. Banyak barang-barang yang menghilang. Kami akan segera mengusir hantunya. Emma melabeli wilayahnya dengan sebuah tanda. Setidaknya sekarang para tamu tahu namanya. Gawat, hantu itu membawa palu ke kamar perempuan. Emma berhasil memberikan pada saudarinya. Ini palunya, jangan sampai hilang lagi. Pada hari Rabu, Summer memakan apapun yang dia mau.
Dia mempunyai banyak persediaan dan siap untuk memakannya. Pertarungan ini cukup berimbang, tapi Summer menang. Dia mengalahkan pasukan lawan. Saatnya mengisi persediaan. Emma bisa menggunakan sampahnya untuk sesuatu. Summer sudah siap untuk ronde kedua. Lihatlah aksinya. Dukungan saudarinya sangat membantu. Meskipun kadang mereka bertengkar, mereka selalu bersama untuk menghabiskan makanan yang lezat. Summer sedang memimpikan tentang bulldozer. Dengkurannya kencang sampai Emma tidak bisa tidur selama seminggu. Summer bahkan membangun istananya di dalam tidurnya. Dia punya masalah dengan para stafnya. Emma harus pakai penyumbat telinga. Mimpinya itu terlalu realistis. Sementara itu, Summer berjuang sebagai hewan buas. Asisten asrama datang membawa kabar baik. Ada keadaan darurat di sini. Dia salah memberikan informasi dan membuat mereka pindah ke ruangan yang salah. Mereka harus pindah lagi. Menurut kalian, mereka harus pindah ke ruangan yang mana? Begitu mereka mendapatkan ruangan yang diinginkan, orang ini juga langsung ikut dan merusak segalanya. Lucy suka saat kakaknya membacakannya buku. Tapi sekarang kakaknya terlalu sibuk melihat Instagram untuk memperhatikan Lucy. Mari lihat apakah dia akan suka kalau internet dimatikan. Ini adalah akhir dari hidup Summer. Summer mengalihkan perhatian Lucy dengan permainan petak umpet. Wow, berhasil! Dimanapun Lucy bersembunyi, Summer menemukannya dengan mudah. Ini lebih sulit dari yang terlihat. Summer harus sangat cerdik. Lucy mengerjakan soal yang belum dikerjakan. Summer hanya butuh beberapa menit untuk menemukannya. Kena kau. Tunggu dulu. Itu ibu. Ibu marah pada Summer karena tidak bisa memecahkan soal mudah itu. Ibu tidak tahu kalau Lucy sudah menghilang. Ayah sangat sibuk melakukan permainan favoritnya, hingga dia tidak peduli betapa tidak nyamannya sofa ini. Dia hanya perlu untuk menang. Ibu merasa panik. Di mana Lucy? Operasi pencarian ini sudah berhasil. Ayah menemukan bocah yang tidak dikenal. Di mana ayah menemukannya? Apa kau benar-benar tidak tahu wajah putrimu sendiri? Dia ini jelas bukan Lucy. Ayah tidak peduli siapa yang dia temukan. Dia ingin segera kembali bermain. Kita harus kembalikan bocah ini. Jadi, di mana Lucy? Ibu kehilangan akal. Bocah itu lagi. Ayah tidak membantu. Siapa ini? Pria ini kehilangan putranya. Kenapa anak-anak terus menghilang? Wow, para ayah tidak berguna. Mereka hanya peduli dengan game. Summer menemukan buku diari Lucy dan dia akan segera membacanya. Ini sangat aneh. Dia tidak keluar juga. Ini kunci buku diarinya. Summer akan menemukan rahasia tentang Lucy. Sepertinya tidak ada rahasia di sini, tapi ada cerita tentang hidupnya Lucy. Summer menyamar sebagai marshmallow. Itu camilan favorit Lucy. Lucy belum ada di sini, hanya ada petugas kebersihan. Dia menyadarinya. Hei petugas, ini bukannya sampah, ini Summer. Mungkin kalau dia pakai kacamata, itu tidak akan terjadi. Beberapa marshmallow panggang akan menyelamatkan hari. Untuk memberi semangat Summer dan ibu, ayah membawa pengganti rumah yang menggemaskan. Dia bukan Lucy, tapi setidaknya Summer dan ibu teralihkan. Mungkin teman barunya akan membantu menemukan Lucy. Dia mendapatkan petunjuk. Ini akan berhasil. Kita butuh keajaiban. Hewan ini membuat ayah lari. Mereka menemukan sesuatu. Jadi, di mana Lucy? Dia bukanlah pria besar ini. Dia tidak bisa bermain video game. Pria ini tidak terlihat seperti Lucy. Anjingnya tidak mungkin salah. Rompinya mirip dengan rompi Lucy. Tapi hei, aku di sini. Boleh bergabung? Wow, dia sudah kecanduan. Summer ingin menemukan petunjuk dalam buku diari Lucy. Ini pertama kali dia mengikat tali sepatu. Summer ingat hari itu. Itu pertama kalinya dia mengusili Lucy dengan sepatunya. Kenangan itu hanya membuat Summer sedih. Ups, apa? Siapa yang melakukan ini? Bagaimana bisa terjadi? Lucy
Lucy ada di rumah di suatu tempat. Seluruh keluarga mencarinya di mana-mana. Ayah melihat sesuatu. Itu adalah payung yang sama dengan milik Lucy. Kita harus membawanya pulang. Tapi ayah tidak mau bergegas. Untuk apa turun kalau punya alat pancing? Ini luar biasa. Dulu ayah menangkap paus putih yang keren. Tapi pausnya kabur. Karena itulah tidak ada yang melihatnya. Semua orang melihat ayah menarik seorang gadis dari jalan. Dia memang mempunyai payung yang sama dengan milik Lucy. Canggung. Kau bisa pergi melalui pintu. Payung Lucy ada di sini. Ini sangat gawat. Teman-teman, beri komentar dan katakan pada asisten asrama untuk tidak menyuruh Emma dan Summer pindah kamar.